Masuk ke bab preeklamsi, eklamsia. Preeklamsia itu terjadi 5 sampai dengan 7% kasus kehamilan. Terjadi pada trimester kedua dan 3 kehamilan. Diagnosa ditegakkan jika ditemukan gejala hipertensi, proteinuria, dan edema perifer. Nah, sedangkan eklamsia itu ditandai dengan kejang bahkan koma. Etiologi pasti tidak diketahui selain faktor genetik, tingginya human antigen leukosit atau HLA-DR. Iskemia sirkulasi uteroplasental dianggap penyebab aktivasi endotelium yang memacu kaskade koagulasi, meningkatkan sifat adesif platelet dan trombogenitas. Akibatnya memacu efek nitrooksid, tromboksan, isoprostans, lipid peroksidase, dan menurunnya prostasiklin atau PG12. PGI2 ya, yang berkontribusi terhadap meningkatnya sensitivitas vaskuler. 50% penderita preeklamsia dijumpai dengan trombositopenia moderate 7000, komplikasi lain yakni krisis hipertensi, gagal ginjal, dan komplikasi neurologis seperti kejang, gejala cerebrovaskuler. Mortalitas ibu sekitar 1% dan lebih dari 80% etiologi kematian akibat komplikasi SSP dan hepar atau hematom atau ruptur subkapsuler dan disfungsi atau gagal hepar. Morbiditas dan mortalitas perinatal disebabkan atrusio plasenta, prematuritas, dan retardasi perkembangan intrauterina. Masuk ke bab HELLP syndrome. Diagnosa HELLP syndrome ditegakkan dengan adanya hemolisis atau H, elevated liver enzymes atau EL, dan low platelet atau LP. Kondisi ini terjadi pada 0,1 sampai dengan 0,6% dari seluruh kehamilan. 4 hingga 12% dari preeklamsia berat berkembang menjadi HELLP syndrome. 70%-nya terjadi sebelum persalinan dan 30% itu berkembang sesudah postpartum. Seperti preeklamsia, etiologinya adalah aktivasi dari kaskade koagulasi dan komplement, meningkatnya tonus vaskuler, agregasi platelet, dan perubahan rasio tromboksan, prostasiklin. Semua keadaan tersebut menyebabkan perubahan mikrovaskuler dan endotel secara menyeluruh sehingga terjadi anemia hemolitik, mikroangiopatik, meningkatnya enzim hepar, meningkatnya AST, ALT, bilirubin, LDH, dan trombositopenia. Kebanyakan penderita mengeluh nyeri perut kuadran kanan atas, lemas, mual, dan muntah. 20% pasien HELP syndrome tidak ditemukan gejala hipertensi. Untuk menegakkan diagnosanya itu perlu dilakukan pemeriksaan USG hepar, CT scan, dan MRI. Penata laksanaan HELP syndrome adalah terminasi kehamilan jika masa gestasi itu kurang dari 34 minggu, ibu dan fetus stabil, kehamilan bisa dipertahankan sampai maturitas paru fetus tercapai. MgSO4 untuk terapi kejang yang dilanjutkan pasca terminasi dan regulasi tekanan darah dengan hidralasin, sodium nitroprusid, labetalol. Sebaiknya penata laksanaan itu dilakukan oleh sebuah tim. Ya. Masuk ke bab acute fatty liver of pregnancy atau AFLP. Adalah komplikasi yang jarang di dalam kehamilan tapi berpotensi untuk fatal dan termasuk dalam kasus emergency obstetri. Terjadi pada trimester 3 dengan insiden 1/10.000 sampai 1/15.000 kehamilan dengan mortalitas yakni sebesar 18%. 40% penderita AFLP itu mengandung bayi kembar pada kehamilan pertama. Etiologi dihubungkan dengan defisiensi enzim long chain 3 hydroxyactyl CoA dehydrogenase LCHA.
Enzim ini adalah salah satu enzim yang merusak rantai panjang asam lemak bebas pada hepar sehingga terjadi akumulasi dari asam lemak rantai panjang. Trigliserida yang berakumulasi dalam mikrovaskular hepar, terutama pada mitokondrianya, menyebabkan kegagalan fungsi hepar dan gagal hepar. Gejala klinis adalah demam, sakit kepala, diare, nyeri punggung, mialgia, atau menunjukkan gejala gangguan koagulasi seperti pendarahan pervaginam, hematomesis, pendarahan mukosal. Terkadang muncul gejala mirip pankreatitis bahkan preeklamsia. Diagnosis ditegakkan dengan pemeriksaan screening defisiensi LCHA, defisiensi transaminase, AST/ALT, bilirubin, alkalin fosfatase, fungsi ginjal, BUN, kreatinin, faktor koagulasi yakni trombosit, PTT, APTT. Komplikasi penderita ALFP adalah gagal ginjal, pankreatitis, hipoglikemia, DI, pendarahan postpartum, trombositopenia, dan infeksi. Sedangkan bayi yang dilahirkan dari ibu penderita AFLP itu bisa menderita kardiomiopati, stenosis mikrovaskuler, hipoglikemia, gagal hepar, asfiksia, dan meninggal. Pada kondisi bayi yang terlihat normal, screening LCHA itu diperlukan untuk diet bayi dengan formula trigliserida rantai sedang. Penata laksanaannya, penderita dengan AFLP itu umumnya datang dengan kondisi sakit berat dan memerlukan perawatan di ICU dengan tim dari multidisiplin untuk penderita dengan gagal ginjal, gagal hepar, DIC, bantuan ventilasi mekanik, dan lain sebagainya. Terminasi kehamilan itu bisa dilakukan jika kondisi ibu stabil. Pemulihan AFLP sangat tergantung pada komplikasi sebelumnya. Kondisi bisa kembali seperti semula dalam beberapa hari hingga beberapa minggu. Meskipun demikian, tingkat morbiditas dan mortalitas penderita ini tetap tinggi. Beberapa penyakit hepar yang berkaitan dengan kehamilan atau ditemukan pada kehamilan adalah hepatitis virus, autoimun hepatitis, primary biliary cirrhosis atau PBC, dan primary sclerosing choangitis atau PSC, batu empedu, tromboembolisme vena, sirosis dan hipertensi portal, adenoma hepar, dan penderita hamil pasca transplantasi hepar. Implikasi pada anestesi tergantung pada gejala yang ditimbulkan. Pada edema cerebral dengan peningkatan intrakranial mungkin memerlukan tindakan hyperventilasi, pemberian cairan osmotik, dan sedasi. Gangguan koagulasi dan sepsis menyebabkan neuraksial anestesi merupakan kontraindikasi. Penurunan kesadaran, meningkatkan komplikasi aspirasi, defisiensi plasma kolinesterase menyebabkan kerja suksinal kolin memanjang. Anestesi umum merupakan pilihan dengan mempertimbangkan farmakologi obat. Propofol dan etomidate adalah pilihan induksi. Narkotik pilihan adalah yang mempunyai eliminasi cepat, remifentanil, dan pelemas otot yang dimetabolisme di enzim plasma seperti atrakurium. Pemakaian fentanil atau afentanil itu harus diantisipasi terhadap pemanjangan depresi nafas.